Monster ini juga katanya kerap kali disebutkan sebagai pangeran neraka. Ya, Joe itu mengawasi mereka loh dari kejauhan. Kalian tahu nggak sih bagian itu bagian yang tercreepy loh di MP-nya Red Velvet? Hey yo, what's up guys? Yo, what's up? I'm Sulkim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Kok ada yang loyo sih? Kok ada yang lemes? Ada yang kayak galau gitu? Ayo dong, semangat! Don't give up. Nah, Cinggu, untuk hari ini kita akan ngebahas teori dari film My Rhythm Red Velvet part kedua. Nah, sebelumnya kita juga sudah bahas part pertama. Di part pertama itu kita bahas koneksi dengan Psycho dan juga film Black Swan, bukan Black Mamba ya, tapi Black Swan. Dan untuk part kedua ini kita akan bahas tuntas. Ini adalah part terakhir dan aku juga harap semoga kalian itu dapat paham dengan mudah ya. Nah, Cinggu, di sini aku itu udah bagi menjadi beberapa poin supaya kalian itu juga dapat menyerap teorinya dengan baik. Kalau kita nggak bagi-bagi, kalian tuh pasti bakalan puyeng, ya nggak sih? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas dari yang pertama. By the way, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga bunyi loncengnya. Terima kasih sekali lagi. Nah, Cinggu, di poin pertama kita akan bahas bagaimana koneksi dari Red Velvet yang film My Rhythm dengan Alice in Wonderland. Kok bisa ke Alice Wonderland sih? Ini masuk akal nggak sih? Guys, gini ya. Aku kemarin pas nonton MP-nya itu kayak bener-bener mikir keras ya. Karena aku itu pernah ngelihat adegan seperti ini, tapi aku lupa gitu aku ngelihatnya di mana gitu. Apalagi dari istana ini kayak familiar banget, dan aku baru teringat ternyata ini tuh emang terkoneksi dengan Alice in Wonderland. Dan ada salah satu hal lagi yang benar-benar mengkoneksikan antara Alice in Wonderland dengan Red Velvet yang film Rhythm, yaitu tentang bagaimana Red Velvet yang pada awalnya seperti yang kalian lihat di Queendom, di posternya itu kan gede ya, raksasa nih gitu kan, benda-benda yang berada di sekitar mereka itu mungil banget. Tapi di yang film Rhythm mereka kan tiba-tiba kayak mengecil. Aneh gak sih? Ini mengingatkan kalian akan Alice in Wonderland. Karena Cinggu, di film Alice in Wonderland kita itu akan melihat bahwa si tokoh utama yang namanya Alice bukan Yusril ya, tapi namanya adalah Alice. Alice ini pas masuk ke Wonderland dia tuh masih gede, badannya masih raksasa gitu. Habis itu nanti dia akan dikasih kayak ramuan gitu. Setelah dia minum ramuan itu ngempes dan juga jadi mungil. Jadi guys, inilah yang mengkoneksikan antara teori Red Velvet dengan Alice in Wonderland. Sekarang sudah paham? Dan jika seandainya memang benar seperti itu, maka beginilah peran dari masing-masing member. Kalau untuk Selgi, kayaknya Selgi ini adalah hater ya. Bukan haters loh guys, tapi hater. Karena dia di sini yang pakai topi. Apalagi untuk hater kan selalu identik dengan topi. Dan next, kalau untuk Irene kayaknya dia itu adalah Queen of Hearts deh. Terlebih dia juga menjadi member yang paling menonjol. Dari kostumnya aja dia yang paling putih kostumnya ya, kalau dibandingkan dengan yang lain. Kalau Yeri, kayaknya Yeri ini adalah Cheshire Cat deh, dikarenakan foto yang satu ini. Terus kalau untuk Joy, kayaknya Joy ini adalah Alice karena di teasernya dia itu pegang buku warna merah. Dan kayaknya untuk Wendy ini mewakili jam dan juga kelinci putih yang menghubungkan member dari dunia nyata ke Wonderland. Dan kita akan masuk ke yang kedua, yaitu tentang koneksi dengan berbagai lukisan. Nah, kalian tahu gak sih Cinggu, ternyata ya untuk MP-MP dari Red Velvet itu punya referensi dari karya-karya populer. Dan juga karya ini bukan hanya populer saja, tapi punya makna yang bener-bener ngena banget loh maknanya. Dan aku juga dapetin hal ini dari seorang Reploop. Nama Twitternya adalah Raiden Rin. Oke, kita kreditkan ini kepada Raiden Rin karena dia juga sudah bekerja keras untuk menemukan referensi-referensi ini. Kita terima kasih sama dia karena dia juga sudah mencari semuanya dengan sangat jelas banget. Untuk pertama, kita akan mulai dulu bahas dari scene-nya Joy. Kalian tahu nggak sih guys, bahwa ilustrasinya Joy ini terinspirasi dari lukisan Ophelia karya Millais. Jadi lukisan ini sendiri menggambarkan tentang seorang wanita. Wanita ini juga sudah melihat berbagai tragedi. Tragedinya mungkin menyakitkan untuk dia, dan makanya dia itu kayak bunuh. Selain itu, Ophelia juga katanya fasih dengan floriografi. Dan kalian tahu nggak sih, floriografi itu merupakan studi yang berhubungan dengan bunga. Dan kalian tuh pasti tahu bahwa di MP ini, si Joy itu kan kayak berada di bunga lotus atau bunga teratai gitu nggak sih? Nah, kita ke bagiannya Irene. Nah, kalau untuk Irene sendiri, ini terinspirasi pada lukisan Rococo, yakni The Swing. Nah, The Swing ini menggambarkan tentang seorang wanita muda yang berayun gitu kan. Kalau nggak salah, wanita ini diayunkan oleh pria tua. Dan nantinya, pria tua itu nggak sadar bahwa di luar sana ternyata ada yang diam-diam memperhatikan wanita muda tersebut. Dan ini juga menggambarkan tentang perselingkuhan. Wah, parah ya, udah selingkuh-selingkuh nih. And the next adalah lukisan Woman with a Parasol. Jadi lukisan ini menjelaskan tentang kedudukan kelas sosial. Dan maybe penggunanya hanya untuk estetika saja kali ya. I guess so. Dan kalian juga mungkin penasaran dengan hal yang satu ini. Jujur guys, aku agak merinding ya bahas hal ini. Karena maknanya juga buat kita agak ngeri-ngeri sedep gitu, serius deh. Dan ternyata nih Cinggu, hal tersebut itu berada di lukisan The Garden of Early Delights atau Taman Kenikmatan Duniawi. Dan lukisan Taman Kenikmatan Duniawi ini juga sudah merangkum berbagai cerita yang ada di MP-nya Red Velvet. Nggak percaya? Mari kita buktikan bagaimana koneksinya dengan MP Red Velvet.
Yang pertama adalah bagian Selgi. Ini bagiannya agak creepy loh guys, dan mungkin buat kalian juga bakalan merinding kali ya. Jujur aku aja yang baca merinding banget loh. Nah Cinggu, ternyata ya bagian ini itu menggambarkan bagaimana hewan yang ditampilkan menghukum manusia, menundukkan mereka ke siksaan mimpi buruk yang mungkin melambangkan 7 dosa mematikan, dan juga bagaimana hukuman yang akan mereka dapatkan dikarenakan 7 dosa yang mematikan tersebut. Dan ini adalah lukisan aslinya. Mungkin ada beberapa hal yang kita sensor kali ya di sini ya. Jadi lukisan ini itu menampilkan sosok yang terlihat seperti hewan duduk di singgasana. Bagian tengahnya itu dihiasi oleh monster berkepala burung raksasa yang sedang berpesta dengan mayat manusia. Dan Cinggu, kalian tahu nggak sih, monster ini juga katanya kerap kali disebutkan sebagai pangeran neraka. Creepy ya di bagian ini ya. Makanya aku pas ngelihat di bagian Selgi juga kayak gimana gitu ya. Kayak bener-bener gelap banget auranya. Ternyata ini toh maknanya. Wow, tebak. Next kita ke bagiannya Nye. You newbie. Next, kita ke bagiannya Yeri. Lukisannya ini menjelaskan tentang kesan hidup yang dijalani tanpa konsekuensi, atau lebih ringkasnya adalah keberadaan yang belum tercamah dan juga pramoral. Di garis bawahi adalah dengan tidak adanya anak-anak dan juga orang tua. Dalam pandangan Praenger, adegan tersebut nih menggambarkan sebuah utopia, taman kesenangan ilahi sebelum kejatuhan. Kejatuhan di sini mungkin sebelum Adam dan juga Hawa turun ke bumi kali ya. Dan guys, bagian yang berikutnya ini, jadi dapat kalian lihat, ini tuh ada sekelompok orang yang sedang metik buah dari pohon. Habis itu ada pria ini kayak bawa stroberi, dan di depannya itu ada burung hantu. Bagian-bagian ini juga telah menjelaskan di bagian MP Red Velvet yang Pil Meritum. Di sana kita melihat bahwa member-membernya juga kayak petik-petik strawberry gitu nggak sih? Habis itu kan ada juga burung hantu, yang mana burung hantu itu juga terkoneksi dengan Selgi. And the last adalah bagian ini. Kalian tahu nggak sih, bagian itu bagian yang tercreepy loh di MP-nya Red Velvet. Ini tuh kayak menjelaskan bahwa banyak loh manusia yang bersenang-senang dalam kegembiraan manusiawi dan juga mementingkan diri sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah tentang berhubungan seperti itu ya. Oke, ngerti lah seperti apa yang aku maksudkan. Salut nggak sih dengan referensi MP-nya Red Velvet? Referensi mereka loh bener-bener ngena banget dengan karya-karya yang bener-bener populer dan juga estetik. Gak heran kalau MP mereka seperti ini. Dan aku juga nggak dapat bayangkan berapa banyak budget yang dikeluarkan oleh SM Entertainment untuk membuat MP ini. Pasti banyak banget sih yang dikeluarin. Apalagi untuk outfit mereka. Outfit mereka itu mewah semua, kelas atas. Dan menurut aku ini kayaknya MP termahal dari Red Velvet deh. I guess so. Ini MP termahal mereka deh. Dan kita akan masuk ke poin yang terakhir. Ini adalah yang paling penting banget, yaitu tentang plot twist ataupun alur cerita dari Red Velvet yang Pil Meritum. By the way, sorry kalau kalian dengerin suara kuda ya. Suara kudanya emang agak rese-rese sekarang. Jadi guys, tadi kan kita sudah menjelaskan ya tentang berbagai referensi dari MP-nya Red Velvet, mulai dari lukisan sampai Alice in Wonderland. Dan sebelumnya di part pertama kita juga sudah bahas tentang referensi dari Black Swan. Seperti itu. Nah, kalau kita gabungkan ya, baik di Alice in Wonderland dan juga Black Swan, itu sama-sama menjelaskan tentang dua orang yang saling bertengkar. Bukan bertengkar sih, tapi kayak bertarung gitu untuk memperebutkan sebuah tahta. Alice in Wonderland kayak gitu. Ada dua ratu yang akan memperebutkan tahta. Di Black Swan juga gitu. Ada dua sisi, White Swan dan juga Black Swan yang akan bertarung di sini. Semuanya itu emang mengarah tentang pertarungan untuk mendapatkan sebuah tahta. Apakah ini juga menjelaskan bahwa di Red Velvet juga seperti itu? Ada yang bertarung di sini untuk mendapatkan sebuah tahta untuk menjadi ratu? I guess so. Nah, di bagian awal MP seperti yang dapat dilihat, ini kan airnya lagi berayun. Joy juga seperti mau tenggelam. Lalu Wendy dan juga Yeri duduk bersama-sama, sedangkan Selgi mengintip dari luar. Dan Irene itu seperti mengawasi mereka. Dan Joy layaknya sudah pasrah. Sedangkan Selgi, apakah Selgi ini mencoba untuk memberikan yang lainnya kebebasan? Karena seperti yang kalian tahu bahwa Irene ini kan ratu di sini ya, dan member-member Red Velvet ini seperti boneka yang bisa dia kendalikan. Buat yang belum tahu kenapa dapat seperti itu, maybe kalian bisa kulik-kulik ya teori master yang sudah aku buat. Di sana aku menjelaskan bagaimana Irene ini menguasai Selgi. Habis itu nih Cinggu, kalian lihat deh koreografi mereka. Koreografi mereka ini itu merupakan simbol sayap. Dan sayap itu berarti kebebasan. Dan ada di salah satu scene, Selgi ini akan berada di luar. Sedangkan yang lain itu berada di dalam. Dan bahkan di bagian ini hanya Selgi yang terlihat. Ada teori lain tentang Selgi yang merujuk pada Dewi Athena yang merupakan Dewi Perang. Simbol burung hantu serta pedangnya memang mengarah kepada Athena. Di sisi lain, ada Joy yang muncul dari bunga lotus atau teratai. Teratai sendiri melambangkan banyak hal. Salah satunya adalah sebuah kebangkitan. Bunga tersebut muncul di pagi hari dan menutup di malam hari lalu menghilang kembali ke dalam air. Layaknya cerita Black Swan yang menggambarkan tentang seorang putri, yang mana putri ini dikutuk menjadi angsa. Jadi setelah dia dikutuk menjadi angsa, dia itu dapat berubah menjadi manusia kembali saat pagi dan dia akan kembali menjadi angsa saat malam.
Mirip kan? Dan untuk Joy sendiri itu seperti punya hewan peliharaan yang ada di dalam sangkar. Nantinya ia akan melepaskan hal tersebut. Dan setelah itu akan ada sosok yang bersayap muncul. Siapakah sosok bersayap tersebut? Apakah itu adalah salah satu member dari Red Velvet? Di sisi lain, Wendy akan masuk dalam air. Mungkinkah itu dikarenakan perangkap dari Yeri? Karena cahaya putih yang menembus tempat itu menciptakan lubang yang membuat Wendy masuk ke dalam air. Dan di sini Cinggu, ada salah satu burungnya Yeri. Oke, burungnya Yeri itu memastikan bahwa Wendy sudah masuk ke dalam perangkap. Dan setelah si burung ini memastikan bahwa Yeri udah masuk dalam perangkap, bos, udah selesai. By the way, kalau kita berbicara mengenai burung, apakah kalian punya burung di rumah? Yang cowok jangan jawab, yang ceweknya aja ya. Karena kalau cowok ya begitu deh. Oke, kita balik lagi, kita lupakan masalah burung tadi. Di sini aku punya pertanyaan. Kira-kira kenapa si Yeri ini menjebak Wendy? Apa salah dari Wendy? Kenapa Yeri ini menjebak Wendy? Apa salahnya Wendy nih? Tolong dong jelasin. Kalau aku sih berteori kayak gini ya. Mungkin hal itu dikarenakan Wendy ini bekerja sama dengan Joy. Karena kalau kalian comeback ke era Psycho, Wendy kan kerjasamanya sama Joy. Sedangkan Selgi kan kerjasamanya sama Yeri. Dan kalian tahu nggak sih, Joy itu kan akan terus mengawasi mereka guys. Mulai dari bagian ini, dapat kalian lihat ya, Joy itu mengawasi mereka loh dari kejauhan. Apalagi nih guys, kalau kalian lihat di era Psycho, Joy itu terus mengawasi Selgi dan juga Yeri. Jadi seolah-olah Joy ini tahu semuanya, terutama dengan rahasia dari Yeri dan juga si Selgi. Makanya Selgi itu terus mengawasi Joy. Bahkan di akhir-akhir video ya, semuanya kan ngadap ke kamera gitu ya kan, senyum. Cuman Selgi doang yang ngarah ke tempat lain, yaitu ke arahnya Selgi gitu. Bukan cuma si Selgi doang gitu yang ngarah ke tempat lain, alias nggak ngelihat kamera gitu dan juga nggak tersenyum. Dia itu ngelihat ke arahnya Joy. Nah, pasti kalian juga tahu kenapa dia ngelihat ke arahnya Joy. Karena Joy ini tahu semua tentang Selgi. Tapi untuk Joy itu sayang banget. Meskipun Joy ini terus berusaha gitu ya kan, berusaha untuk memenangkan pertarungan tersebut, tapi kayaknya si Joy ini belum bisa deh meruntuhkan kekuasaan dari Irene. Bahkan nih Cinggu, mungkin dia itu juga ngajakin Selgi untuk kerjasama, tapi Selgi ini menolak kerjasama dari Joy, dan akhirnya dia itu memilih Irene. Hal itu ditampilkan di saat si Selgi itu makan strawberry. Kalian tahu nggak sih Cinggu bahwa Irene kan nanti akan kasih strawberry. Habis itu, kalian tahu nggak sih apa arti dari strawberry sendiri? Strawberry itu berarti tentang pengampunan dan juga persahabatan. Dan kalian tahu nggak sih kalau berbicara mengenai strawberry ya, si Wendy kan masuk tuh ke dalam air gitu ya kan. Pas di dalam air itu, si Wendy ini menemukan sebuah clue. Cluenya adalah strawberry. Dan ternyata pas saat dia ambil strawberry-nya ini kayak membusuk guys. Ini kira-kira apa artinya ya? By the way, kok aku keinget jadinya akan lukisan dari Irene. Kalian tahu nggak sih, lukisan Irene itu kan menggambarkan tentang perselingkuhan. Dikarenakan ada seorang pria muda yang melihatnya diam-diam gitu. Dan Cinggu, si pria tua yang mengayunkan Irene ini nggak tahu loh, ternyata ada pria muda yang diam-diam memperhatikan si Irene ini. Dan kalian pasti tahu siapa yang diam-diam memperhatikan Irene. Yups, siapa lagi kalau bukan Selgi? Karena Selgi itu mengintip dari luar. Kalau dihubungkan dengan Irene, berarti di sini ada yang namanya perselingkuhan. Pada awalnya, Selgi ini kan berpasangan gitu kan sama Yeri gitu. Tapi sekarang dikarenakan dia itu sudah sama Irene lagi, bukankah berarti bahwa si Selgi ini telah berselingkuh seperti itu atau kayak berkhianat gitu dengan si Yeri? Makanya dikarenakan hal itulah si Selgi ini sangat mengawasi Joy. Dan guys, ini aku baru kepikiran loh, mungkin gak sih yang bersayap itu adalah si Irene? Meskipun si Joy ini sudah memberitahu apa yang terjadi sama Irene ini juga tetap gak mau ngapa-ngapain gitu loh. Makanya dia juga memberikan strawberry kepada Selgi. Seperti yang kalian tahu bahwa strawberry kan merupakan simbol ya, simbol dari persahabatan dan juga pengampunan. Which mean Irene itu telah memaafkan Selgi atas apa yang terjadi. Makanya rencana dari Joy itu gagal dan hingga akhirnya dia itu pun kembali gitu loh, kembali meletup atau kembali menutup terantainya dan juga kembali tenggelam ke dalam air. Oke, kayak gitu. Sangat plot twist banget ya. Jujur ini aku baru dapetin loh guys, setelah aku buat videonya. Debak dari tadi malam gak kepikiran loh sampai yang kayak gini. Gimana nih menurut kalian? Langsung aja komen di kolom komentar ya. By the way, lukisannya Joy ini juga sudah menjelaskan ya apa yang terjadi dengan Joy. Ia juga nampaknya sudah pasrah dengan segalanya. Rencananya terus gagal. Di sisi lain, untuk Wendy terperangkap, dan pohon yang membungkus Wendy mirip dengan pohon di Starry Nights Bangkok. Jadi sosok hitam ini sebenarnya adalah pohon cemara yang biasanya ditemukan di kuburan, sehingga dikaitkan dengan kematian dan juga duka. Terus kira-kira apa jadi sama Wendy? Apakah dia itu meninggal atau gimana nih? Well guys, tadi kita sudah ngebahas tentang teori Red Velvet yang Pil Meridem. Emang agak rumit teorinya, tapi aku harap kalian itu dapat paham. Ini teorinya seru parah sih, sangat terplot twist dan juga sangat susah untuk ditebak. Congratulations buat SM Entertainment sudah membuat hal seperti ini ya. Debak. Aku suka banget. Dan well, gimana pendapat kalian tentang teorinya? Langsung aja komen di kolom komentar. I'm Yusul Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye. Keep fighting pokoknya buat kalian semua yang lemes-lemes. Fighting.